不走，不，我不走。并不愿看到你们为了留下等我担心，和诸葛宇若是知道谭云还活着，那是自然。让皇府圣宗血这血，务必要禀明家父和贵国公主。多说一句，我就将你碎尸。谭云不会死，他肯定不会死，不可能，他肯定在骗我。我们也走吧。求你，求求你不要死。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan si Dewa Pakboy, salah satu Tonghua tertua kita di channel ini guys, ya enggak? Nah, di part 213 episode 234 Nitian Cecun, kita semua bakal melihat akhirnya para murid kembali ke sektenya. Tetapi nampaknya hanya tidak sempat dan berakhir tertinggal. Waduh, membuat Ruyan Chen sangat senang dong. Lantas kayak mana guys? Mengenai lainnya auto bersedih dong. Tapi ada hal mengejutkan itu terjadi di akhir. Penasaran kan apakah itu? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Alia Menggi sangat super duper optimis pasti tunangannya alias Dewa Pakboy bisa selamat. Dia meyakinkan ke semua orang agar tenang saja, santai dan santai. Sementara Tan Yun terus memulihkan diri bersama Tato di dalam jurang pemakaman para dewa. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama Tato, memaksakan diri menggunakan batu spiritual. Dia terus berjalan selama 2 bulan guys, sampai 50 juta mil terdalam. Tapi sial, waktu untuk menutup portal teleportasi alam rahasia ini itu sudah mau dimulai. Jadi mereka harus segera kembali ke pintu utama sebelum lorong teleportasinya tertutup. Di satu sisi, Tanyu sudah semakin menghabiskan batu spiritual. Sementara Menggi sudah semakin bersedih, dia sampai berlutut, memohon agar langit membantu Tanyun supaya selamat. Tentu dirinya itu nangis terseduh-seduh guys. Begitu juga dengan Xiao. Semua orang bersedih meminta agar langit terus membantu Tanyun. Lantas gimana kelanjutannya? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Menggi dan Xiao langsung ditemani dan ditenangkan. Kasihan sekali mereka ini. Sudah bersedih sampai kakinya lemas tidak kuat berdiri. Dia terus menangis menatap token identitasnya Tan Yun. Inilah contoh wanita setia yang jarang ditemui dimanapun guys. Yang gak percaya nggak tuh? Kalian coba jawab ya di kolom komentar. Waktu terus berlalu, tersisa 2 jam lagi. Ini sudah merupakan waktu agar mereka pergi ke portal utama. Tapi si Menggi masih nggak rela guys. Dia terus menatap ke atas langit. Mei memutuskan tidak ingin pergi. Begitu juga dengan si Xiao. Wah, sulit ini. Huang Fu Tingfeng masih berusaha meyakinkan mereka kalau tidak berangkat sekarang, maka sudah tidak ada waktu lagi. Jarak dari sini ke portal untuk pulang sekitar 100.000 mil ke arah barat laut, membutuhkan waktu cukup lama agar sampai. Jadi mereka benar-benar harus kembali nih. Xiao dan Ziyan tetap ingin di sini. Mereka tidak mau pergi. Apalagi si Menggi ya kan? Dia sama sekali tidak mau pergi tanpa kehadiran Tan Yun. Karena cuma Tan Yun lah satu-satunya cahaya untuk dia terus bertahan hidup. Waduh, ini para wanita setia sekali kepada Tan Yun ya. Dewa Pakboy, Dewa Pakboy. Memang paling mantap, bikin iri aja tuh. Song Hong masih berusaha memujuk mereka dengan kata-kata bijak, di mana dia mengatakan kalau Tan Yun pasti tidak ingin agar para wanitanya tetap di sini menunggu dirinya. Dia lebih mementingkan nyawa Menggi dan yang lainnya supaya selamat dari tanah abadi. Setelah dipikir-fikir,
ada benarnya juga ya. Kalau mereka terus menunggu di sini, yang ada mereka diserang oleh gelombang binatang dan berakhir meninggoy. Xiao langsung bertanya apakah Meng Yi benar-benar ingin meninggalkan Tan Yun. Pada akhirnya Meng Yi memutuskan untuk kembali bersama dengan yang lainnya. Dia percaya Tan Yun pasti akan muncul di kemudian hari di hadapan mereka dengan selamat. 并不愿看到你们为了留下等。 Karena Tan Yun pernah mengatakan kapanpun itu, dimanapun itu, mereka semua harus percaya kepadanya. 我们都要相信他。 Meng Yi memiliki satu permintaan kepada semua orang yang ada di sini, guys. Kita semua tahu ya kan, kalau tanah abadi ini adalah wilayahnya sekte peri abadi. Sementara si Tan Yun itu sudah menghabisi murid dari sekte peri abadi dan istana jiwa ilahi begitu banyak. Nah, jadi demi keamanannya Tan Yun, Meng Yi ingin agar semua orang yang ada di sini, ketika ditanya kemanakah Tan Yun, mereka semua harus menjawab kalau si Tan Yun sudah meninggoy. Apa? Tentu semua orang terkejut. Meng Yi ingin agar seakan-akan di dunia luar, Tan Yun dianggap sudah meninggoy, guys. Jadi dia tidak dicari-cari lagi. Karena si Meng Yi yakin, kalau sampai Ruyan Wuji sama Chu Kei tahu Tan Yun itu masih hidup dan dia ada di alam rahasia ini, maka sudah dipastikan mereka bakal menghabisi Tan Yun mau gimana pun caranya, guys. 我担心和诸葛宇若是知道谭云还活，谭云杀了永恒仙宗和神魂仙宫那么 Sebagai contoh, mereka bisa mengirimkan para murid di ranah pemurnian jiwa tingkat 2 dengan jumlah yang begitu banyak, ditambahkan senjata lengkap dan harta-harta lengkap hanya demi mengepung Tan Yun dan menghabisinya. Nah, kalau semisal itu terjadi, maka kelar sudah Dewa Pak Boy, guys. Betul banget. Para ketua sekte tidak mungkin turun tangan sendiri. Sehingga Meng Yi sangat berharap agar semua orang yang ada di sini bisa menjaga rahasia ini dengan baik. Sebelum pergi, Meng Yi sempat berteriak, meminta Tan Yun agar menepati janjinya, kembali ke sisinya hidup-hidup dan sehat sentosa. Jikalau tidak, sampai meninggoy sekalipun, Meng Yi nggak bakal memaafkan Tan Yun, dan mereka semua pun naik ke atas kapal, guys. Semua sudah siap, maka waktunya untuk berangkat. Sementara itu, Ruyan Chen menghasut Nan Kong Yuqin agar melaporkan semua kejadian di alam rahasia ini kepada ayahnya Yuqin dan penguasa istana Chu Kei, terutama para murid sekte mereka yang banyak meninggoy, guys. Dengan begitu, bakal terciptalah perang besar, dan sekte Huangfu itu pasti dihancurkan. Yuqin setuju dan memastikan bakal melakukan hal tersebut. 那是自然。让皇府圣宗血这血，务必要禀明家父和贵国公主。 Tidak lama dari itu, para murid dari sekte Huangfu pun sudah sampai. Ruyan Chen melihat tidak ada kehadiran Tan Yun sama sekali, dan dia pun tertawa keras, guys. Dirinya menebak, pasti bocah satu itu sudah meninggoy, ya kan? Yuqin juga mencoba mencari-cari keberadaannya Tan Yun. Reaksi Ruyan Chen yang begitu menghina Tan Yun itu langsung membuat para murid dari sekte Huangfu bersiap bertarung dan marah besar. Mei sangat tidak ragu kalau dia harus mencabik Ruyan Chen sampai berkeping-keping. Mei mengancam kalau dia lebih banyak bacot lagi bakal dihabisi. Melihat kekuatan Meng Yi dan teman-temannya sudah mencapai ranah pemurnian jiwa, Ruyan Chen auto takut dong. Langsung meminta maaf dia, guys. Kebanyakan gaya sih jadi orang sih. 多说一句，我就将你碎尸。 Yuqin bertanya-tanya, di manakah Tan Yun? Dirinya sampai berteriak, guys. Meng Yi pun menjawab, sesuai dengan apa yang kamu mau, Tan Yun itu sudah meninggoy. Apa? Tidak mungkin. Yuqin tidak percaya kalau si Tan Yun yang dia kenal bisa meninggoy semudah itu.
Tentu dirinya langsung merasakan sakit hati luar biasa, tapi dia pendam guys, tidak mau ketahuan oleh orang lain. Dia pun langsung menghadap ke belakang. Dalam hati mengatakan, pasti Tan Yun itu belum meninggal. Semua perkataan Mengi itu tadi cumalah tipuan 他也不 belaka. 会死，他肯定不会死，不可能，他肯定在骗我。 Percaya atau tidak, itu semua terserah kamu, balas si Mengi. Namun gak lama dari itu, akhirnya portal untuk keluar dari tanah abadi pun terbuka. Mereka hanya ada waktu selama 10 nafas sebelum lorong portal ini tertutup. Semua orang dari sekte Huangfu begitu sedih. Mereka semua berlutut sambil mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas penyelamatannya Tan Yun. Karena Tan Yun lah, mereka bisa selamat sampai sekarang guys. Mei dan Ziyan tidak perlu kalian tanya lagi. Mereka mah sedihnya itu sudah pasti parah. Pada akhirnya, Mengi menyuruh semua temannya agar segera pergi masuk ke dalam portal. Dia yakin Tan Yun sendiri pasti tidak mau melihat teman-temannya bersedih seperti ini. Sehingga semua orang dari sekte Huangfu pun pergi memasuki portal teleportasi. Ruyan Chen juga ikut menyusul guys, menyisakan Yu Qin seorang. 我们也走吧。 Sementara Yu Qin, dia langsung berlutut dan bersedih. Saking parahnya, sampai memuntahkan darah guys. Di mana dia sangat tidak rela kalau Tan Yun harus meninggal. Tidak rela juga harus kehilangan mantan tunangannya itu. Apalagi dendamnya belum terbalaskan. Pada akhirnya, Mengi pun pergi dari sana. 求求你不要！ Dan portal teleportasi akhirnya tertutup. Waduh, ini beneran mengartikan kalau Tan Yun itu terjebak di dalam guys. Gimana cara dia keluar coba? Tapi yang paling dekat adalah gimanakah reaksi dari orang-orang di luar yang sudah menunggu kepulangan mereka. Terutama kehilangan Tan Yun nih. Gimanakah reaksi ketua sekte Shen Suping beserta lainnya ya? Pasti makin gempar semua tuh. So maka dari itu, kita masuk ke bagian spoiler buat part 214 Nitian Cecun. Episode 235 Against the Sky Supreme, dan kita semua bakal meriah. Semua murid akhirnya keluar dari tanah abadi, bertemu dengan ketua divisinya masing-masing. Mereka bertanya-tanya kemanakah murid divisi mereka yang lainnya. Tapi sayang jawabannya kalian sudah tebak ya kan? Semuanya udah meninggal. Nah di sini yang paling seru itu ya guys, Ruyan Wuji bakal tertawa keras ketika melihat anaknya Ruyan Chen kembali dengan selamat. Dia sangat penasaran, kira-kira ada berapa banyak murid dari sekte peri abadi mereka yang bakalan selamat. Nah, di sini dia ingin menunjukkannya kepada ketua Tan Tai guys, menyombongkan diri. Menyombongkan diri maksudnya. Waduh, ini bakalan kocak sih asli. Karena kita tahu ya kan, semua murid dari sekte peri abadi dan istana jiwa ilahi itu semuanya sudah dihabisi oleh Tan Yun. Tersisakan Ruyan Chen dan Nankong Yu Qin doang. Kita tunggu aja reaksi mereka ya guys. Gimana akhirnya nanti. So mari kita tunggu untuk part 214 Nitian Cecun. Episode 235 Against the Sky Supreme, lawan langit tertinggi di hari Senin lagi. Tapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.